Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kita masih bincang-bincang berkaitan dengan Muhammadiyah dan Salafi. Kalau membaca tulisan dari Bapak Dr. Agung Danarto, MAG, yaitu Master Agama, ada beberapa kesimpulan yang ditulis oleh beliau ketika mengaitkan sikap-sikap dari Sayyid Qutb, sikap dari sikap Sayyid Qutb yang mendukung kelompok seperti Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, ISIS. Kedua, non-revolusioner Ala Hasan Al-Banna. Kelompok ini mendirikan partai politik berbasis Salafi di Kuwait dan Yaman dan Mesir. Kalau tulisan Sayyid Qutb ini dijadikan sebagai rujukan, kita bandingkan dengan tafsirnya Sayyid Qutb, ya, misalnya yang kita kenal dengan Fi Dhilalil Quran misalnya, justru menimbulkan yaitu atau justru kontraproduktif sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Salafi. Kelompok Salafi yang bermukim di Mekah dan Yaman atau di Madinah melakukan kritik pedas terhadap kitab Sayyid Qutb tersebut. Di sini saja menurut saya sudah ada benang merah antara Sayyid Qutb dengan Salafi. Kalau menurut saya cara berpikir Bapak Agung Danarto itu lebih pada sebuah tulisan yang sentimental, ya. Lebih pada agitasi yang dilakukan oleh kelompok anti-Wahabi. Bisa dikatakan tidak terlalu ilmiah gitu. Tidak mencerminkan tulisan yang berkualitas, tetapi lebih pada otokritik yang biasa dilakukan oleh anti-Wahabi. Karena tidak membahas secara detail dari kitab-kitab yang dipakai oleh Salafi Wahabi, misalnya kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum terjadinya peperangan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan As-Saud dengan Raja Hussein misalnya, itu kalau diangkat bagus banget itu. Jika dikaitkan dengan Sayyid Qutb tidak nyambung, karena ya itu tadi, kelompok-kelompok Salafi yang ada pada waktu itu adalah kelompok-kelompok Salafi yang tajam sorotannya terhadap yaitu kitabnya Sayyid Qutb, tafsir apa tadi itu, Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, di mana oleh kelompok Salafi malah dianggap takfiri.
Kalau kita kaitkan dengan non-revolusioner Hasan al-Banna, maka pola yang sama dikembangkan oleh Muhammadiyah ketika ada Partai Masyumi. Banyak sekali orang-orang Muhammadiyah yang berkecimpung dalam Partai Masyumi itu. Nah, itu salah satu contoh ya, perkembangan pemikiran yang terjadi itu. Kalau berbicara non-revolusioner, artinya memang sampai sekarang dengan berbagai macam alasan yang dibuat, misalnya dari Muhammadiyah mendirikan partai walaupun tidak dibawa langsung naungan Muhammadiyah, tapi orangnya adalah orang-orang penting dari Muhammadiyah, sekelas Pak Amin Rais misalnya, yang dicetak dan dikader di Muhammadiyah, mendirikan partai Muhammadiyah, partai Amanat Nasional, kemudian mendirikan Partai Umat. Itu non-revolusioner juga namanya. Kalau itu dikaitkan dengan Wahabi, ya memiliki watak Wahabi juga di dalam mendefinisikan Wahabi. Kemudian pemahaman keagamaan yang hitam putih dan kebenaran tunggal di dalam teks menjadi pengikut Salafi Wahabi saling klaim kebenaran dan tahdzir. Saya masih ingat awal-awalnya di dalam pergerakan dakwah Muhammadiyah itu. Karena saya masuk di Muhammadiyah ini cukup lama ya. Bahkan membaca berbagai tulisan-tulisan Muhammadiyah. Demikian juga ceramah-ceramah ustadz-ustadz Muhammadiyah. Dari berbagai generasi, mulai dari generasi pertama, memang sikap tegas itu juga diambil oleh Muhammadiyah dalam berbagai segi gitu. Walaupun tidak terjadi klaim, tapi tahdir dari warga Muhammadiyah itu, misalnya dahulu kala kita melihat yang terjadi di dalam perjalanan dakwah Muhammadiyah, seperti di Madura, di mana ustadz-ustadznya itu banyak terlibat dalam berbagai diskusi. Seperti misalnya Ustadz Abdul Qadir Muhammad, tokoh Muhammadiyah Madura ya, yang ikut meramaikan Madura. Kemudian kita bisa mengangkat Osman Bahabasi yang membentuk ISC. Tidak hanya sekedar berdialog, tapi juga mengeluarkan hukumnya. Nah, di Muhammadiyah juga mengenal istilah-istilah bid'ah, istilah syirik dan sebagainya. Itu jika kita ingin memahami lebih jauh Muhammadiyah, kemuhammadiyahan. Kalau misalnya dibaca berkaitan dengan buku ini nih. Buku ini adalah buku yang dipengantari oleh yaitu Bapak Dr. Haidar Nasir, pengantar Profesor Dr. Haidar Nasir ya. Buku ini banyak dari hasil-hasil muktamar yang intinya upaya mentauhidkan umat manusia, di mana manusia dipandang harus bertauhid. Ya, kalau kita baca di dalam anggaran dasar, nanti kita baca ya. Nanti kita baca di hasil muktamar itu, hasil muktamar. Kemudian, kalau terjadi mengklaim kebenaran, kita ini semua klaim, termasuk pada istilah kullu hizbin bima ladaihim farihun wa kanu syi'an. Jadi kalau antum misalnya memberikan penilaian terhadap kelompok Salafi itu terjadi klaim, sebenarnya kita termasuk di dalamnya kepada klaim gitu. Karena tidak akan pernah ada yang namanya Muhammadiyah ini kalau tidak berbicara yang berbeda dengan kelompok tradisional.
Apalagi jika dibaca dari langkah-langkah Muhammadiyah yang diambil dari awal, usaha-usaha memberantas syirik, tahayul, bid'ah, dan sebagainya, makin menunjukkan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah itu karena pada posisi klaim dasar, umat Islam harus bebas dari TBC. Umat Islam harus bebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan itu ditulis dalam Muktamar 35, Muktamar 34, dan sebagainya ya. Dari hasil-hasil muktamar awal itu. Yang mencerminkan pentingnya dakwah kepada tauhid. Ketika Salafi Haraki membesar, muncul kelompok Puritan yang ingin memurnikan Wahabi dari pengaruh Ikhwan yang dikenal dengan Salafi Yamani. Nah, kalau permasalahan seperti ini, itu saya sudah membaca dulu. Seperti munculnya gerakan dakwah Salafi Wahabi ketika dimotori oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya. Sekali lagi saya katakan, pada waktu masih ada Rahman Abdul Khalik, Syekh Rahman Abdul Khalik yang berwawasan wasitiyah, maka kita juga akan berpikir di dalam Islam itu, apakah setiap perjuangan menegakkan syariat Islam itu disebut Salafi Wahabi? Kalau melihat dari runtun sejarah awal, kemudian terjadinya percekcokan di dalam dunia kekhalifahan, terjadinya saling mengkritisi di dalam madahib dan berbagai macam aliran-aliran akidah, sehingga memunculkan, yaitu tadi mengklaim, apakah itu semua bisa dikatakan Salafi Wahabi itu? Ya, terjadinya pertarungan pemikiran di zamannya Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Ketika saling bunuh-membunuh itu kelompok paham dan paham. Apakah bisa itu diklaim sebagai Salafi Wahabi? Itu perlu kita teliti sedemikian rupa. Jadi, kelompok Puritan yang ingin memurnikan Wahabi dari pengaruh Ikhwan. Nah, kalau kita lihat Ikhwan itu kapan, Wahabi itu kapan, ini makin lucu. Nggak nyambung kayaknya. Ikhwanul Muslimin itu kapan, Wahabi itu kapan gitu. Mengapa kemudian dikatakan ingin membersihkan dari kelompok Ikhwan? Kalau kelompok Ikhwan yang menumpang kebesaran Wahabi, itu boleh jadi. Ibarat misalnya di Muhammadiyah, ada orang di luar Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah, membawa program luar Muhammadiyah, apa kemudian bisa dikatakan itu pemahaman Muhammadiyah ketika diperjuangkan lewat Muhammadiyah itu? Nah, ketika ada yaitu gerakan yang bernama dakwah, gerakan dakwah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu ditunggangi oleh orang-orang Ikhwan, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa Ikhwan itu dibesarkan oleh Wahabi? Tentu tidak. Lah, samalah dengan sebuah negara dari proses kemerdekaan ketika ditunggangi oleh komunis. Apa kemudian bisa dikatakan negara Indonesia itu komunis? Kan tidak. Itu. Mungkin cara berpikirnya begitu kita kalau ingin berpikir lebih jauh. Salafi Yamani umumnya alumni Madrasah Salafiyah Muqbil bin Al-Hadi Al-Wadi'i yang terletak di desa Damaj, kota Sa'dan, Yaman. Mereka bergerak di bidang dakwah politik dan organisasi dipandang sebagai bid'ah. Namun realitasnya justru taat pada ulul amri.
Salafi Yamani ini menganggap siapapun yang ingin menggoyang pemerintahan sebagai tindakan bugat mereka mengkritik keras Salafi Haraki dan tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, Abdul Hadi itu yang kita kenal. Kenapa kemudian ketika ada sebuah kelompok di Salafi dengan berpikir yang sangat kontributif terhadap persoalan negara juga dikaitkan dengan politik. Toh kalau dilihat dasar-dasarnya di dalam hadis Nabi sangat jelas tentang keamiran di dalam Islam. Bagaimana ketunduk patuhan pada penguasa. Itu tertulis di dalam kitab Salafi Wahabi. Tunduk patuh dan tidak memberontak kepada penguasa. Intinya seperti itu. Artinya, ketika dipandang mudaratnya kekuasaan lebih parah terhadap Islam, walaupun kemudian sangat merugikan, itu pada akhirnya juga ditempuh oleh mereka. Seperti, yaitu penggulingan terhadap kekuasaan Raja Syarif Hussein pada waktu itu. Ya. Karena sudah dianggap sangat keterlaluan. Justru munculnya takfiri itu ketika Syarif Hussein berkuasa. Yang mengucilkan Salafi Wahabi sebagai gerakan, yaitu tadi kaum zindiq, kaum kafir, dan sebagainya. Yang juga dilakukan oleh salah satu tokoh di kalangan ulama fikih mereka, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang banyak menulis kitab seperti Durarus Saniyah, kitab tadi apa itu berkaitan dengan Wahabiyah, Fitnatul Wahabiyah, itu tulisan bukunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang sangat takfiri terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya. Aliran takfir itu sebenarnya tidak mengenal siapa gitu. Aliran takfir itu bisa mengenal ahlul bid'ah juga gitu. Kelompok ahlul bid'ah pun bid'ah ditambah dengan kebid'ahan juga, yaitu takfir. Negara takfiri namanya itu. Semacam Mu'tazilah ketika beraliran takfiri. Itu tidak sedikit dengan kekuasaannya dilakukan hukuman-hukuman pembunuhan terhadap orang yang menyimpang dari ideologi Mu'tazilah. Jadi hal ini memang seringkali terjadi bentur-membentur di dalam tubuh umat Islam. Gitu. Di dalam tubuh masyarakat Islam. Tidak bisa itu disalahkan begitu saja. Karena banyak hal ya. Kemudian, kalau kita buka lagi misalnya dari perkataan Salafi Jihadi berpandangan orang hidup harus bertauhid. Tidak bertauhid berarti kafir dan boleh dibunuh. Tadi saya membuka berbagai macam kitab hadis. Mungkin karena Pak Agung Danarto itu seorang ulama hadis mungkin perlu ditinjau ya. Kemudian kita lihat, yaitu Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pokok pikiran prinsip pendirian. Kita lihat di Muhammadiyah ini. Tadi kan harus bertauhid. Mari kita baca di Muhammadiyah. Pikiran-pikiran pertama. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengisahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Itu di Muhammadiyah. Ini kalau diangkat luas. Jadi diangkat luas. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah manusia semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. Tuh. Ini Muhammadiyah ya. Yang juga mewajibkan. Nah, diterangkan di sini
ajaran tauhid adalah inti esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir. Ini diyakini. Nah, kemudian disimpulkan, kepercayaan tauhid itu mempunyai 3 aspek. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai. Itu menjadi salah satu tuntunan di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini jelas sekali hanya mengakui Islam sebagai agama yang tidak kafir gitu. Itu jelas sekali di Muhammadiyah tauhidnya. Jadi mungkin lupa itu Mas Agung Danarto ini sangat lupa dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Itu hasil muktamar ya tahun 35 itu. Sudah seperti itu hasilnya. Yang tentu saja itu bisa menjadi pandangan atau paradigma Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu anti bid'ah juga dirumuskan di situ. Jadi bid'ah itu tidak diharuskan berkembang di Muhammadiyah. Kemudian ada lagi sunnah harus dipopulerkan itu di Muhammadiyah. Juga terdapat dituangkan dalam hasil-hasil muktamar Muhammadiyah. Disinilah mungkin sangat perlu Bapak Agung Danarto ini memahami lebih jauh ke Muhammadian gitu. Jangan jangan lebih pada kontribusi kepentingan pribadi. Tapi melihat aspek secara keseluruhan. Kalaupun berbicara tentang halalnya darah dan sebagainya, itu ada alasan. Di dalam hadis begitu banyak. Kalau Mas Agung membuka hadis-hadis Nabi tentang darah dan harta mereka yang halal itu disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tidak harus ditutup-tutupi, itu pun tentu didasarkan pada kekuatan yang ada, yaitu kekuasaan yang menyetujui hal itu, tidak bertindak sembarangan. Kalau kita melihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal itu kan terjadi perampasan perang dan sebagainya, tawanan wanita seperti yang terjadi pada zamannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Umar bin Khattab menumbangkan Persia misalnya kawin sampai mengawini seorang wanita yang bernama Sahrubanu itu. Kalau kita lihat seperti itu, yaitu salah seorang putri Persia. Nah, kemudian menjatuhkan kepemimpinannya, mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Ya itu biasa, itu menurut saya adalah bagian dari peperangan. Jangankan peperangan dalam Islam, peperangan di luar Islam ya seperti itu. Itu sangat alami sekali. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya apa yang dibicarakan oleh Agung Danarto itu berkaitan dengan Salafi Wahabi. Kenapa tidak membaca konsep-konsep yang ada? Yaitu melakukan studi banding kitab-kitabnya, bukan hanya nalar, bukan hanya pemikiran. Ya, bukan hanya yaitu tadi isu saja itu yang dikembangkan. Sekali lagi saya katakan bahwa di Muhammadiyah ini juga menjadi awal bangkitnya Salafi Wahabi di Indonesia. Bahkan Muhammadiyah itu menjadi jalan bagi para penegak sunnah ketika itu. Ketika Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, itu sudah ada keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diikuti, seperti yaitu tadi Al-Irsyad mengikuti Muhammadiyah. Al-Irsyad kalau kita tahu itu yang kelak menjadi cikal bakal kendaraan teman-teman Salafi gitu. Kemudian Persis ini juga cikal bakal kendaraan Salafi. Persis. Semua meneladani Muhammadiyah.
Jadi Muhammadiyah ini menjadi motor penggerak dari bangkitnya organisasi Islam sekelas Salafi gitu. Nah, pada tahun 80-an ke bawah sampai 95 awal terjadi gerakan dakwah di Muhammadiyah ini langsung difasilitasi oleh Muhammadiyah. Yaitu tadi itu Lajnah Khairiyah Mustaraka yang berkantor di Menteng Raya, ya 62. Kalau tidak salah di lantai 2 pada waktu itu. Dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi, juga dirintis oleh Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Anhar Burhanuddin MA, Allah yarham. Allahumma firlahu. Yang ini dari Muhammadiyah ya, 3 orang. Kemudian yaitu Syi'an, Ustadz Syi'an. Juga beliau adalah pernah menjadi bendahara Muhammadiyah, bendahara Salafi. Cukup lama itu. Bahkan berakhir sebelum yaitu tahun 2018 ya, berakhir beliau itu menjadi bendahara, padahal cukup lama. Yang saya tahu itu mulai tahun 80-an, 89 sudah ada di lajnah itu. Sunan Miskan LC, beliau ketua yaitu ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI. Itu cukup lama di Salafi itu. Kan tidak mungkin seorang Bapak Syi'an Miskan itu hanya mencari duit di sana, tetapi juga meyakini konsep yang ada. Walaupun misalnya sering terjadi diskusi dengan kelompok-kelompok yang ada di situ. Artinya memang dakwah Salafi ini pernah mendapat dukungan dari Muhammadiyah. Kalau ini diangkat, sebenarnya menurut saya tidak ada faedahnya dikanter oleh Bapak Agung Danarto. Tapi bagaimana sih pola yang berkembang di luar Muhammadiyah sekarang ini dibikin sejuk saja gitu. Jangan kemudian tambah panas malah bersekongkol dengan orang yang tentu saja anti Wahabi, itu makin parah juga itu. Karena kita ini termasuk dalam konsep pemikiran anti mereka. Karena kita masuk dalam daftar Wahabi juga. Itu yang pertama yang harus diyakini. Jadi gerakan dakwah yang dilakukan oleh tadi itu Sunan Miskan, Buya Anhar Burhanuddin MA, Allah yarham, memang tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk yaitu menjinakkan para pelaku bid'ah dan syirik. Dilakukan seperti itu. Bahkan ketika ada kerjasama seperti itu, lebih kurang sekitar 30 da'i diikut sertakan daurah di Tengaran Salatiga Semarang itu, yang dihadiri oleh para pakar-pakar dari Timur Tengah pada waktu itu, membicarakan pentingnya Sohwatul Islamiyah dan beberapa kitab-kitab akidah. Jadi saya di antara salah satu yang ikut serta daurah itu. Makanya saya tahu persis berkaitan dengan Salafi ini. Kemudian saya lebih banyak dekat dengan Ustadz Anhar Burhanuddin pada waktu itu. Bahkan diam-diam mempelajari sikap beliau dan sebagainya yang sangat santun ya. Beliau adalah seorang ulama yang begitu santun, begitu dermawan, begitu peduli gitu. Ulama yang kadang-kadang kebaikannya digunakan oleh orang lain gitu, sebagai kesempatan kebaikannya. Itu beliau, Buya Anhar Burhanuddin.
Nah, beliau adalah orang yang membesarkan Salafi. Dari Salafi ini juga terbentuklah di situ Lajnah Khairiyah. Pada masih di kantor Muhammadiyah itu seluruh kitab-kitab wakaf dari Timur Tengah semuanya turun di Muhammadiyah, termasuk pembagian Al-Quran itu dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Salafi, di mana ada ribuan Quran, ribuan kitab paket yang diberikan kepada dai-dai Muhammadiyah seluruh Indonesia itu. Kan mungkin kemungkinan juga ke daerah-daerah, itu kurang tahu. Yang jelas semua daerah pada waktu itu mendapat paket dari Salafi. Ini nggak bisa kita ingkari. Nah, termasuk pada waktu itu penyebaran buku selain Tarjih Muhammadiyah itu, yaitu kitab Salat Syekh Nasiruddin Albani yang diedarkan di seluruh Muhammadiyah oleh Bapak Anhar Burhanuddin pada waktu masih menjadi ketua lembaga dakwah khusus. Jelang muktamar, kemudian beliau ikut muktamar dan menjadi salah satu dari 13 orang Muhammadiyah. Hanya saja kemudian Allah mengambil beliau pada saat beliau menjadi bendahara. Ketika itu muktamar di Aceh masih Pak Amin Rais gitu. Kemudian ada seorang juga di situ kita kenal namanya Ali Karim Oi. Nah, jadi kami sempat juga diundang oleh Raja Fahid bin Abdul Aziz ketika itu menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan pernah dipertemukan dengan Syekh bin Baz itu. Dari Muhammadiyah pada waktu itu saya, Buya Risman dan Goodwill Zubir itu. Jadi menurut saya permasalahan di Muhammadiyah ini tidak bisa kemudian dengan serta-merta meninggalkan sebutan Wahabi. Karena memang Muhammadiyah sejak dulu itu selalu dituduh Wahabi. Bagaimanapun gerakan Muhammadiyah dibuatnya, kalau itu namanya tetap memasarkan Quran dan As-Sunnah, akidah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, ibadah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, sudah pasti akan selalu dipandang sebagai gerakan Wahabi. Walaupun sebelum-sebelumnya ada seperti gerakan Ibnu Taimiyah, tapi karena kecenderungan kemiringannya itu pada Hambali semata, ya tentu saja tidak dipandang seperti itu. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih pada nuansa semua madzhabul arba itu tadi. Walaupun masih ada yang memandang Salafiyah Hambaliyah itu. Itu barangkali dari saya. Jadi tidak bisa kita di tarjih tadi dikatakan bahwa Muhammadiyah juga mengharuskan tauhid seluruh manusia. Wajib bagi setiap makhluk, terutama manusia. Nah, itu. Jadi disinilah mungkin perlu itu Gus Agung Danarto mempelajari lagi lah kitab-kitab hasil muktamar dahulu kala yang yaitu ini bukunya ini ya. Bukunya ini yang ini bukunya nih saya lihatkan nih ini bukunya. Ini yang dikomentari pengantarnya oleh Dr. Haidar Nasir, Profesor Dr. Haidar Nasir. Jadi judulnya ini Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khitoh dan Langkah. Nih. Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. Nah, ini. Ada pengantarnya ini pengantarnya ini ada juga. Jadi itu sebaiknya kita itulah kalau dibaca dalam buku ini banyak bagaimana kita harus berhadapan dengan ahlul bid'ah, ada bagaimana kita berhadapan dengan dalam rangka menyebarkan sunnah, ada gitu. Bagaimana tanggapannya Muhammadiyah terhadap mazhab, ada. Bagaimana tanggapannya Muhammadiyah terhadap yaitu aliran-aliran yang ada gitu. Jadi semua ada sudah di sini. Tinggal kita bagaimana memikirkan Muhammadiyah. Tidak terlalu paranoid lah dengan sebutan Wahabi. Kita itu kalau hanya sekedar paranoid, apalagi menjadi Wahabi fobia, aduh repot itu kita itu.
Tak perlulah kita itu wahabi fobia. Hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang, itu salah besar. Dan itu tidak dianut oleh Muhammadiyah sebelumnya ya. Kalau Muhammadiyah sebelumnya jelas tak peduli dengan sebutan Wahabi itu. Tapi kalau sekarang sangat paranoid, itu perlu dipersoalkan ke Muhammadiyahnya. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.